Direktorat Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggulung sindikat pinjol ilegal PT AFT yang meneror ibu rumah tangga di Wonogiri, Jawa Tengah hingga berujung bunuh diri. Barang bukti uang sitaan pimpinan pinjol ilegal tersebut dirilis di hadapan awak media di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ikman Ibrahim, jurnalis Tribun News yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Ikman. Ya, rekan dia. Ikman, bisa Anda laporkan bagaimana untuk perkembangan kasus pinjol ilegal yang sempat meneror ibu di Wonogiri hingga berujung bunuh diri? Ya, memang benar, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita total uang senilai 217 miliar rupiah dari sindikat pinjaman online ilegal PT AFT yang menjadi peneror ibu di Wonogiri hingga akhir hidup. Adapun uang ini disita dari 7 nomor rekening dan 4 bank berbeda. Dan pada Selasa kemarin, barang bukti uang sitaan pinjol ilegal itu dirilis di hadapan awak media di Gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Adapun PT AFT ini bertindak sebagai perusahaan penyelenggara transfer dana. Perusahaan ini bermitra dengan Koperasi Simpan Pinjam Inovasi milik bersama yang menaungi sejumlah aplikasi pinjol ilegal. Satu di antaranya memang pinjol ilegal yang meneror ibu di Wonogiri hingga akhir hidup. Salah satunya aplikasi pinjol ilegal Fulus Mujur. Pinjol ilegal ini yang diduga meneror seorang ibu di Wonogiri hingga akhir hidup. Oke, Ikman, Demikian, Dea. bisa Anda informasikan Ikman, ada berapa total tersangka dalam kasus ini? Ya, memang kemarin disampaikan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan, menyatakan bahwa pihaknya menetapkan 13 orang tersangka kasus pinjol ilegal tersebut. Adapun 3 dari 13 tersangka tersebut merupakan warga negara asing. Mereka adalah WNA asal Amerika berinisial JMS dan WNA asal Tiongkok berinisial GCY dan WJS. Demikian dia. Bisa Anda informasikan terkait peran dari masing-masing tersangka ini? Ya, memang bisa diinformasikan bahwa seluruh tersangka memiliki peran berbeda-beda. Misalnya WJS adalah pengendali atau pemilik operasi simpan pinjam inovasi milik bersama. Sedang dalam operasinya WJS dibantu GJY selaku konsultan IT beri perusahaan transfer dana tersebut. GCY mengintegrasikan sistem payment gateway yang di FlynPay dengan AfinPay pada perusahaan transfer dana. Sedangkan JMS merupakan direktur yang membantu operasional pinjol ilegal tersebut. Sedangkan WNI yang menjadi tersangka mayoritasnya sebagai operator atau desk collection atau penagih hutang. Demikian dia. Baik, terakhir Ikman, apa ancaman pasal terhadap para tersangka ini? Ya, memang seluruh tersangka telah ditahan ya di Rutan Bareskrim Polri. Mereka disangkakan pasal berlapis oleh penyidik Polri, di antaranya Undang-Undang ITE hingga tindak pidana pencucian uang. Adapun ancaman dari pasal-pasal tersebut yaitu penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Demikian dia.